Halo, nama saya Yanur Bimantoro, NIM saya 181112706450221. Di sini, saya akan membahas Internet Protocol Address atau yang biasa disebut dengan IP address. IP address adalah sebuah sistem pengalamatan untuk setiap host yang terkoneksi ke dalam jaringan berbasis TCP/IP, atau bisa disebut dengan alamat yang dimiliki setiap device yang terhubung ke dalam internet. IP address diibaratkan sebagai nomor telepon yang dimiliki masing-masing orang agar dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Fungsi dari IP address seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fungsinya yaitu untuk menghubungkan device yang satu dengan yang lainnya dalam jaringan internet. Yang kedua, sebagai alamat pengiriman data ke perangkat kita, seperti saat kita sedang mendownload atau upload file di suatu web dengan FTP. Contoh FTP itu berupa Google Drive, Mega, dan masih banyak lainnya. Versi atau tipe dari IP address. Yang pertama IPv4 dan kedua IP versi 6. Kita akan membahas IP versi 4 terlebih dahulu. Versi ini mulai dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan. Sebuah alamat IP versi 4 ini memiliki panjang angka 32 bit atau terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 bit angka biner. Dilihat dari gambar berikut, ini adalah contoh dari IP address versi keempat. Awalnya berupa baris bilangan biner yang setiap barisnya terdiri dari 8 angka biner yang diubah ke dalam bentuk desimal dengan tujuan agar dapat memudahkan manusia menghafalnya. Nah, untuk satu baris bilangan ini disebut dengan bilangan oktet atau sama dengan 1 byte atau 8 bits. Nah, IP versi 4 ini memiliki rentang dari 0000 sampai 255 sekian. Dengan ini, IP versi 4 dapat menampung sebanyak 4,3 miliar IP address. Contoh IP address versi keempatnya sebagai berikut. Yang kedua, IP versi 6. IP versi 6 ini belum digunakan secara meluas, tetapi diciptakan karena kapasitas IP versi 4 yang kian menipis. IP versi 6 ini memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik 2 dan kemudian masing-masing merupakan representasi desimal dari 16 angka biner. Oleh karena banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada, IP versi 6 ini dapat menampung hingga 340 undecillion. Dengan ini, pastinya dunia tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Wow. Nah, salah satu contoh dari IP address versi ke-6 itu sebagai berikut. Ini contohnya yang kemudian dikonversikan dengan menghilangkan bagian angka 0 menjadi seperti ini. Jenis IP address. Jenis IP address itu terbagi menjadi 3. Yang pertama IP public. IP public merupakan IP address yang dapat diakses di jaringan internet. IP public ini juga dikenal sebagai Globally Routable Unicast IP address. Ketika sebuah perangkat memiliki IP public dan terkoneksi ke jaringan internet, maka perangkat tadi bisa diakses dari manapun melalui jaringan internet juga. Akan tetapi, kita tidak bisa memasang sembarang IP public di sebuah device. Yang kedua, IP private adalah IP address yang diperuntukkan untuk jaringan lokal. IP private ini tidak boleh ada di jaringan internet dan tidak dapat diakses di jaringan internet. Pada implementasi di jaringan real, biasanya jaringan lokal
menggunakan IP private kemudian ditambahkan sebuah router untuk menjembatani jaringan lokal yang menggunakan IP private tersebut dengan jaringan publik yang menggunakan IP publik. Untuk cakupan IP private, Anda bisa lihat tabel IP private di pembatasan mengenai CIDR. Yang ketiga, IP khusus. Selain IP private dan publik, ada beberapa IP khusus dan ini merupakan kesepakatan secara internasional sehingga tidak dapat digunakan untuk pengalamatan sebuah host. Contoh dari IP khususnya seperti ini. Sudah tidak asing bukan? Nah, yang biasa kita gunakan untuk pengembangan software ini localhost biasanya. Nah, untuk sistem komunikasi itu sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, unicast, merupakan komunikasi antar sebuah host atau point-to-point, contohnya HTTP. Yang kedua, broadcast, merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke semua host yang masih dalam satu jaringan. Alamat broadcast ini digunakan dalam komunikasi one to everyone atau satu ke semuanya. Contohnya ARP Ethernet. Yang ketiga, multicast, merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke banyak host yang bergabung dalam grup multicast yang sama. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one to many, contohnya video streaming. Yang keempat, unicast, merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke host atau kelompok host lain yang diset memiliki IP yang sama, contohnya 6 to 4 relay. Untuk unicast sendiri atau one to any tidak disupport oleh IP versi 4, hanya bisa digunakan oleh IP versi 6. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.